teman-teman di sini dan di teman-teman di mahasiswa di Gunung Tembak. Taib, ini huruf H. Huruf Hamzah pun seperti itu. Adik-adik sekalian, huruf Hamzah. Hamzah. Pembahasan qiraat yang paling banyak itu pada Hamzah. Pembahasan qiraat itu paling banyak pada Hamzah. Al-hamzataini min kalimah, al-hamzataini min kalimatain, al-hamzah al-mutatarrifah. Bagaimana hamzah ketika dia berada di akhir, bagaimana ketika ada dua hamzah dalam satu kalimat, bagaimana ketika ada dua hamzah dalam dua kalimat. Minas sama'i inna awliya'u ula. Ini pembahasannya panjang sekali. Ya, ada yang membaca misalnya minas inna, minas sama inna, hilang hamzah pertamanya, dan itu ada dalam qiraatnya Abu Amr, ya, wa asqatal hamzah al-ula li ittifaqihi ma'an, ya. Misalnya kalau ada dua hamzah dalam satu kalimat, anzartahum, kalau bacaan kita bagaimana? Sawa'un 'alaihim anzartahum. Ya. Kalau dalam bacaan lain, anzartahum, anzartahum, anzartahum. Ya. Ada yang tahqiq tashil bainahuma idkhal. Ya. Kemudian ada yang langsung dengan ibdal. Artinya apa? Kebanyakan permasalahan hamzah ini, hamzahnya menjadi tashil. Dan dalam bacaan kita hafaz, dicatat, ya. Dalam bacaan kita hafaz tidak ada tashil hamzah kecuali pada kalimat a'jamiyun. Kemudian pada huruf-huruf hamzah, dua hamzah yang sebelumnya hamzatul istifham. Ada hamzatul wasal, sebelumnya ada hamzatul istifham. Adz-dzakaraini, Allahu al-ana. Adz-dzakaraini bisa dibaca Qul a'adz-dzakaraini. Hamzah yang kedua dibaca dengan tashil. Ini boleh dalam bacaan kita hafaz. Allahu bisa dibaca dengan Allahu. Hamzah yang pertama dibaca jelas, hamzah yang kedua dibaca dengan tashil. Hamzah yang kedua dibaca dengan tashil. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Dibaca seperti itu. Dalam, diingat ini kaidah dalam riwayat hafaz, tidak ada hamzah yang dibaca dengan tashil, tidak dengan tahqiq, kecuali pada kalimat a'jamiyun dan pada hamzah wasal yang masuk pada isim yang sebelumnya ada hamzatul istifham, yang ada hamzah al-istifham. Baik, kita masuk teman-teman sekalian, ya, nanti silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang. Nah, ini tadi yang kita sebutkan al-halak al-a'la atau langit-langit atas, ya. Langit-langit atas ini punya peran penting juga dalam masalah penyebutan huruf, ya. Ketika ada orang yang bermasalah, misalnya di sini al-litha ini apa? Gusi. Misalnya bermasalah di sini, dia akan sulit menyebutkan beberapa huruf tertentu. Akan sulit. Sebagaimana orang yang hilang gigi bawahnya akan sulit sempurna huruf sadnya, safir khususnya. Ya. Misalnya al-litha di sini ada huruf ta yang keluar, at-ta'u. Ya. Ketika misalnya sakit gusinya, pasti dia akan takut untuk menyentuhkan ke tempat tersebut. Ini al-halak. Kemudian ini al-asnan, gigi, adik-adik sekalian, ya. Yang punya peran penting nanti dalam penyebutan huruf yang akan banyak disebut adalah ats-tsanaya. Tsananya itu apa? Dua gigi bagian depan, ini yang berwarna hijau. Ini namanya apa? Tsanaya. Dua gigi bagian depan, ini rubaiyah. Kemudian ini al-aniyab, kullu dhinabin minas sibai fa'akulu haram, ya. Apa dhinab? Taring. Setiap yang bertaring tidak dimakan, ya. Ini gigi taringnya, ya. Ini gigi apa? Rubaiyah. Kemudian ini al-aniyab. Kemudian yang ini apa? Ad-dawahik, ya, dan seterusnya. Kita lanjut dari sekalian. Nah, nanti misalnya kenapa disebut yang seperti ini nanti akan kelihatan di mana huruf dhat itu.
Aqsamul lisan, pembagian lidah. Ya. Ada aqsal lisan. Ya. Sebelumnya kita kembali dulu ke awal. Al-makharij ar-raisiyah. Tadi kita sempat bahas al-jawf. Al-jawf ini rongga mulut yang keluar darinya huruf-huruf, semua huruf yang dipanjangkan. Dan kesalahan yang terjadi, yang biasa terjadi di sini sudah kita sebutkan, dan bagaimana tata cara perbaikannya. Kemudian al-halqu, ya, yang tenggorokan. Mengapa huruf-huruf ini yang ada di sini disebut dengan huruf izhar? Kita sebutkan tadi sebabnya. Kemudian ada al-khayshum. Ada al-khayshum atau rongga hidung. Ya. Pertanyaannya, mengapa banyak pertanyaan seperti ini? Gunnah ini sebagian ulama memasukkan dalam sifat. Mengapa gunnah ada dalam makhraj? Ya. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Ya. Dikatakan karena al-gunnatu sautun ladidun murakkabun fi jismai al-mim dan an-nun. Karena gunnah ini ada pada nun dan ada pada mim. Ya, gunnah ini ada pada nun dan ada pada mim, ya. Dan berasal daripada nun dan mim. Nanti akan kita sebut pada bab sifat juga. Al-khayshum wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Kemudian ada asy-syafatan. Kalau di sini beliau memasukkan al-fam atau mulut. Di antaranya ada al-hanak, tadi sudah kita sebutkan, saqaf. Kemudian ada al-lisan, di sini makhraj paling banyak, ada al-asnan, ada asy-syafatan. Ya. Pada hakikatnya ada asy-syafatan, dua mulut atau dua bibir. Ini ada sekalian. Ini huruf yang paling mudah disebutkan adalah huruf yang keluar dari mana? Asy-syafatain. Makanya huruf yang paling pertama disebutkan oleh anak kecil itu apa? Yang paling mudah. Baba, mama. Mama, baba. Karena memang dari dua ini aja. Mudah sekali. Maka dalam beberapa mu'jam disebut ba'ba as-sabi. Artinya ba'ba as-sabiyyu idza qala as-sabiyyu baba. Mudah sekali ya, baba. Ada yang bisa menyebutkan huruf ba tanpa mempertemukan bibir atas dan bibir bawah? Tidak bisa. Mama. Mama. Nah, nanti kesininya kalau memang kebanyakan di Arab orang panggil bapaknya ya baba. Terbiasa dari kecil baba. Memang mudah sekali. Mama. Ya. Huruf-huruf yang keluar dari asy-syafatain. Nah, kemudian ada huruf waw yang juga keluar dari asy-syafatain, akan tetapi dengan dimonyongkannya huruf. Wasyamsi wa duhaha wa ya, dimajukan dulu mulutnya kemudian disebutkan hurufnya. Baik, ini asy-syafatain, ikhwah sekalian. Kemudian di asy-syafatain juga dilihat, di asy-syafatain ada huruf fa. Cara hafalnya mudah. Semua huruf ini tidak keluar dari 5. Selesai. 5. Ada jawf dan itu semua huruf yang panjang. Ya, misalnya ada di sini, Ustaz, sudah saya tidak bisa hafal semuanya makhraj. Pokoknya saya mau fokus, saya mau jadi orang ahli dalam masalah jawf dulu. Atau halq dulu, huruf-huruf halq dulu. Masih muskilah. Ya, nanti insyaallah bulan depan saya akan perdalami masalah huruf-huruf yang ada pada lisan. Silahkan. Baik, asy-syafatain. Huruf yang keluar dari syafatain diantaranya adalah huruf fa. Namun fa ini dari dua gigi atas, dua gigi seri atas ini, ats-tsanaya tadi yang kita sebutkan, bertemu dengan batnu syafah. Makanya orang yang tidak punya, hilang sudah gigi atasnya, sulit sekali menyebutkan huruf fa yang sempurna. Fa wa jannatin alfafa. Yang penting lihat-lihat ya.
siapa di depannya, hati-hati keluar airnya. Baik. 4 makhraj, khayshum, syafatan, ya pokoknya yang syafatan ini mudah. Ya, yang mudah disebutkan oleh kita semua. Kemudian ada al-halq dan ada al-jawf. Yang agak memang butuh untuk dihafalkan teman-teman sekalian adalah huruf yang keluar dari al-lisan. Al-lisan. Ya, huruf-huruf yang keluar dari al-lisan. Ada ra'sul lisan, kemudian ada hafatul lisan, ada aqsal lisan, ada wasatul lisan. Ada huruf yang sama keluarnya, shin, jim dan ya sama-sama keluar dari wasatul lisan, namun mengapa berbeda tata cara penyebutannya? Ya, nanti kita sebutkan. Lihat teman-teman sekalian. Yang pertama, aqsal lisan ma'al halak al-lahmi. Ya, aqsal lisan ma'al halak al-lahmi. Lisan yang paling bawah atau yang paling jauh tempatnya dari lisan dengan al-halak al-lahmi. Ya, langit-langit bagian atasnya yang belakang, ya, menyebutkan huruf keluar dari situ huruf qaf. Huruf, bagaimana cara dapat makhrajnya? Sukunkan. Ikuti saya. Aq, qa. Ya, nanti disebutkan kenapa dia menjadi qalqalah. Ya. Aq, qa. Diikuti o, Baik, teman-teman sekalian, huruf qaf ini biasanya kesalahan yang terjadi ketika ingin menebalkannya jadinya apa? O, mulutnya yang monyong. O, ya, pas makhrajnya tapi monyong mulutnya. Ya, ini biasa banyak kita dapati orang-orang di luar sana, kaum muslimin yang masih membaca o, ya, kena aja. Tapi kesempurnaan dari huruf qaf, nanti silahkan dicek di Qurannya, biasa menghilang itu ketika qafnya menjadi dhammah. Ketika qaf menjadi dhammah. Ya, contoh. Misalnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah wa tarhaqu." Qaf yang berubah menjadi kaf. Wa tarhaquhum dhillah wa tarhaqu. Ini penting adik-adik sekalian. Ya. Yang banyak kami dapati ya misalnya kalau ikhwah kita, saudara kita di Sulawesi biasanya jadi K, ditipiskan, dia menjadi tipis. Kalau orang-orang di ikhwah kita, saudara kita di Jawa sana biasanya agak tebal, ya. Misalnya ro. Kalau di Bugis biasanya ra. Nah, kalau khusus untuk para penuntut ilmu, qaf ini banyak berubah ketika dia jadi dhammah dan ketika dia jadi kasrah. Wa may yushaqillaha fa innallaha shadidul iqab. Qafnya benar tapi yushaqillah, yushaqi. Baik. Sehingga nanti dilihat ketika adik-adik ada yang menyetor, ya, qaf ini biasa hilang kesempurnaannya atau bahkan hilang secara makhrajnya ketika dia dhammah dan ketika dia kasrah. Yushaqiqi. Ya, makanya pernah kita sampaikan ada seorang penghafal kawan kami, ketika dia selesai hafalannya dan sudah lancar sekali, gurunya tidak tes hafalannya. Ya, oke, baca juz segini, baca lah. Apa kata gurunya? Cari di dalam Al-Quran, ini pernah saya sampaikan ya. Cari di dalam Al-Quran qoko, uku, qiki. Cari dalam Al-Quran qoko, uku, qiki. Dia muroja, dapat satu aja. Qiki. Wa may yushaqiqi. Wa may yushaqiqi.
dua kasrah qaf ya. Dicari nanti murojaah yang keberapa kalinya baru dapat. Ada yang dapat koko dan kuku. Koko dan kuku. Ada hadiahnya parfum. Parfum tahan lama. Koko, kuku. Koko dan kuku. Kalau kiki sudah dapat. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Kuku apa? Koku, bukan koku. Kuku. Kuku. Ada parfum bagus ini. Dari bin Salim. Kuku, koko, kiki sudah dapat. Baik. Apa sebagai kokoh di perkataan Allah Subhanahu wa taala apa? Ada? Apa? Haqqa qadri. Satu di antaranya. Kuku yunfiqu qurubat. Yunfiqu qurubat. Yunfiqu qurubat. Kokoh juga perkataan Allah Subhanahu wa taala. Haqqa qadrinya ada juga di perkataan Allah Subhanahu wa taala ini. Falamma afaqa qala qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Di juz 9 ada. Kemudian kuku tadi yang disebutkan yunfiqu qurubat di halaman pertama dari juz yang ke-11 surah At-Taubah. Baik. Maunya lihat HP-nya diam-diam. Baik. Qaf. Kaf dia lebih ke bawah, ikhwah sekalian, di bawahnya. Ya. Sehingga qaf dan kaf ini keluar dari aksal lisan. Namun yang membedakan keduanya adalah pada sifatnya. Ya. Qaf dia istifal, dan qaf dia isti'la. Qaf dia isti'la. O ka. Kaf lebih ke bawah. Lebih di depannya, lebih mudah insyaallah. Baik, makhrajul jim atau wasatul lisan, di sana ada wasatul lisan, pertengahan lidah, ada al-jim, asy-shin dan al-ya. Ini kebanyakan tidak ada masalah di sini, teman-teman sekalian. Artinya tidak ada masalah bagi para penghafal Quran menyebutkan shin, jim dan ya. Biasanya masalahnya pada apa? Kurang atau berlebih. Caca berlebih, ingin kedengaran lebih, sehingga masalahnya itu ya. Berbeda dengan nanti huruf-huruf yang lain, memang kita keberatan, sebagian berat untuk melatihnya. Huruf to misalnya, huruf dot misalnya ya. Tapi pada huruf jim relatif ya. Masalahnya apa? Terkadang lebih keras sekali dan terkadang lebih lemah. Baik. Ada tiga huruf yang keluar dari mana? Dari pertengahan lidah. Yang pertama apa? Al-jimu, wasatul lisan ma'a wasatil hanak al-a'la. Tadi al-hanak al-a'la apa? Langit-langit atas. Kemudian ada asy-shin. Kemudian ada huruf ya. Mengapa dia satu tempat namun berbeda kekuatannya? Jim ini huruf qalqalah. Shin tidak. Ada yang baca asy. Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti tidak boleh ketika membaca Al-Quran walayalin ashr. Salah berarti ya. Wal fajr. Benar. Wal fajr. Karena jimnya qalqalah. Walayalin ashr. Salah. Shin jangan diikutkan dengan jim.
Karena jim qalqalah shin tidak. Kenapa jim qalqalah shin tidak sementara dari satu makhraj? Karena jim ini ketika disebutkan nempelnya kuat. Coba dirasa pertengahan lidahnya ketika disebutkan aj, terasa lidah tengah nempel ke atas ya. Tapi berbeda dengan huruf shin, tidak nempel begitu kuat. Ash. Huruf ya ai. Apakah dia menempel sebagaimana jim? Tidak. Ya, sehingga ikhwah sekalian, ya, ketika ditanya kenapa ada huruf yang keluar dari satu makhraj namun suaranya berbeda, pengucapannya berbeda, maka disinilah as-sifatul lati tumayyizu bainal ahruf. Sifatlah nanti yang akan membedakan huruf-huruf ini. Sehingga tidak heran ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa makharijul huruf itu sama dengan jumlah huruf Arabiyah. Artinya setiap huruf itu ada makhrajnya. Ya. Misalnya nanti akan kita sebutkan ya. Ya, ini selesai pada huruf jim, shin dan ya. Ya. Relatif kebanyakan kita mampu menyebutkannya, namun pada pengucapannya yang lebih sempurna biasanya masalahnya pada berlebihan atau kurangnya. Ya. Sehingga misalnya shin, saya pernah ditanya shin ini bagaimana? Ya. Kenapa ketika menyebutkan shin terkadang ada beberapa adalat ini ya, otot-otot di sini yang terdorong ke depan. Ash. Ya. Saya tanyakan dengan beberapa masyayikh, kata beliau itu adalah dorongan yang secara tabi'i. Ash, ya. Namun pada hakikatnya tidak ada dhammus syafataini kecuali pada huruful madmum dan huruf waw. Nah, ini dilihat pada penyebutan huruf makhrajul jim, shin dan ya. Sehingga nanti kalau ada misalnya Ustaz Ulam ditanya oleh muridnya nanti ketika Ustaz, jim, shin dan ya kan dari satu makhraj, kenapa berbeda? Jelaskan. Lihat, kalau jim dia akan menempel ke atas, kalau ya bentuknya seperti itu, kalau shin tidak terlalu menempel. Ya, silahkan dilihat pada gambar. As-surah tuwaddih. Baik. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya dari wal waslu fajimu syinuyah, masuk pada huruf ad-dadu dan huruf al-lam. Lihat di sini ada lidah ya. Ini tadi aqsa, yang bawah tadi ada huruf apa? Qaf dan huruf kaf. Baik, kemudian di pertengahan tadi ada jim, shin dan ya, dan kita sudah sebutkan mengapa dia berbeda. Dia berbeda, kenapa jim dia masuk qalqalah, kenapa shin tidak masuk. Ya, kenapa shin tidak masuk? Ada yang baca ayya? Tidak ada ya. Ya, bukan qalqalah. Baik. Ini di belakang. Lihat dari samping ini, aqsa atau hafatul lisan. Hafatul lisan, ini sisi-sisi lidah. Ini sisi lidah. Sisi lidah. Ini sisi lidah paling bawah, ini sisi lidah ini paling atas, ini paling bawah. Ya. Ini paling atas, ini paling bawah. Dan bukan dari depan. Kita akan berbicara tentang huruf lam dan huruf ad-dadu. Huruf dad dia keluar dari sisi lidah. Sisi lidah yang bertemu dengan sisi bagian gigi geraham atas, kanan atau kiri atau keduanya. Kanan atau kiri atau keduanya. Nah, masalah pada huruf dad ini ikhwah sekalian, bahkan ada sebagian masyayikh yang berkata seperti ini. Coba masuk ke pedalaman Arab, orang-orang Arab masuk ke pedalamannya, cari apakah masih ada orang-orang Arab pedalaman yang masih asli bahasa Arab mereka, belum tercampur dengan rusaknya bahasa. Apakah mereka menyebutkan huruf dad itu dengan lidah bagian sisinya? Kata beliau, justru yang lebih banyak itu mereka menyebutkan dengan bagian depannya, dari tempatnya huruf dal. Tempatnya huruf dal. Ya. Bahkan sebagian qari, ya, sebagian qari menyebutkan huruf dad ya, karena mungkin kesulitan menggunakan bagian lidah depannya. Bo seperti ini. Ini saya menyebutkan huruf dad dengan bagian depan. Bo, bu, bui. Ini pakai depan. Di makhrajnya huruf dal.
Ya. Dan kata para ulama, suaranya mirip, tapi orang yang betul-betul jeli mendengar akan tahu ini bukan dari sisi lidah. Baik. Tadi kita lihat dulu hafatul lisan, ini bagian sisi lidah, ini kanan kiri, nanti akan kita sebutkan. Nah, lihat lidah tadi, sisi lidah tadi yang kita sebutkan sisi lidah, ya, bukan tengahnya. Makanya sebagian para ulama, ya, sulit kalau ingin latihan huruf dhad, kemudian posisi lidahnya begini terus, lidahnya lurus saja. Mau tidak mau ada posisi lidah yang akan cekung sedikit naik, iya, agak mirip-mirip, sehingga tak'ir di sini agak masuk, ya, bagian tengahnya, bagian tengah agak masuk agar ini terangkat kemudian menyentuh mana? Tempat-tempat al-mantiqah az-zarqa yang warna biru itu. Taib, yang warna kuning ini apa? Ini mantiqah at-talamus. At-talamus. Bagaimana ikhwas sekalian, sebentar, mudah-mudahan ada tercantum di sini, ya. Lihat. Ini lidah kita. Ini kelihatan menempel, ya, ke atas. Namun yang menempel apa tadi? Sisinya saja, tengahnya tidak. Tengah tidak, ya, tengahnya tidak. Ini nempel kemana? Ini nempelnya kemana? Bukan di tengah sini, bukan di depan, tapi di sini. Sehingga kata para ulama, mantiqatu ad-dhaght, di sini ditekan, ya. Baik, begini prosesnya. Ada suara yang ingin keluar dari sini, suara yang ingin keluar, ingin menyebutkan huruf dhad, ya. Ada suara ingin keluar, posisi lidah masih turun, belum naik ke atas. Ketika suaranya sudah sampai di tengah sini, suaranya sampai di tengah sini, maka lidah akan naik ke atas menutup. Lidah akan naik menutup ke atas, sehingga suara tidak bisa keluar, ya. Misalnya ini langit-langitnya, ya, ada suara mau keluar. Ketika mau keluar, langsung lidah tutup semuanya sampai di depannya. Di sini ditutup semua, naik ke sini lidah. Namun yang ditekan bagian ini hanya tidak ditekan, disentuh saja. Apa yang terjadi? Maka suara yang keluar tadi akan mendorong lidah dikit, pendek sekali. Ini yang disebut biasa dengan istitalah. Coba dirasa, ada suara yang ingin keluar, ada suara ingin keluar. Ketika mau keluar, ditangkap itu suara, ditutup, tempelkan lidahnya ke atas sini, ya. Tekan di sini, ini pun menutup, ya. Diikuti saya, ada suara seperti kedengaran ngalir, ya. Seperti itu. Kalau ikhwas sekalian, tadi dia tidak keluar dari ujung. Kalau dia keluarnya dari ujung, bagaimana jadinya? Ya. Ini huruf ad-dhadu. Jadi tempat warna biru itu di situ tempatnya ditempelkan, ditekan sisi lidah tadi. Du, di, yarda, dhalan, walab, bukan walab, do. Baik. Kita lanjut. Kemudian al-lamu. Kita kembali ke sini, adik sekalian, lihat. Kalau tadi dhad, lihat. Dhad keluarnya dari mana? Dari aqsal lisan sampai ke sini, ya. Ke sini. Bukan di sini, ya. Dari sini sampai di sini. Ini sampai sini. Ini disebut dengan adna hafah. Sekarang lam. Lam itu dari mana? Lam itu dari sini. Dimulai dari tempat akhirnya huruf dhad ke depan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sehingga huruf lam ini huruf yang ketika disebutkan posisi lidahnya bukan mengecil gitu, melebar. Ya, melebar, diikuti al.
Coba sekarang kayak dikuruskan itu apanya? Lidahnya menyempit gitu. Coba L. Ujungnya saja yang nempel L. Misalnya ada orang-orang teman-teman misalnya dari timur, kalau menyebutkan huruf to itu bagaimana? Syatoto ya. Ada dengar begitu ya? Itu syatoto, kota-kota itu. Nah itu pada posisi lidah yang kurang pas. Baik, ada sekalian lihat di pada dari adana itu ke depan, ya, sehingga dia posisinya. Sebagian ulama mengatakan huruf lam, huruf ra dan huruf nun itu satu makhraj. Satu makhraj. Sebagian ulama lam, ra dan nun satu makhraj, atau biasa kita sebut laron, ya. Huruf laron. Ya, lam, ra dan nun. Kenapa keluarnya dari atas, dari depan semuanya? Namun Ibnu Jazari la, hadza rajul mudaqqiq. Sangat teliti sekali, kata beliau beda. Kata beliau huruf lam ini dari sini. Ini ke sini, ini ke sini. Al. Ikuti saya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-lam. Ini masalah pada sebagian penghafal Quran tidak memperhatikan nempelnya ke langit-langit ini. Ya. Waja'alnal, dengar saya, waja'alnal, indah sempurna lamnya. Waja'alnal laila, waja'alnal laila. Hakada. Ya. Kami ingin berkisah dulu pernah ketika di waktu musabaqah itu, kata Syekh, anta mushkilatuka fi harfil lam. Waktu itu baca juz 17, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa ja'alnahum. Kata beliau lamnya tidak jelas. Lam itu posisi lidahnya melebar menyentuh ke langit-langit. Al la lu li. Kelihatan mudah, namun sempurnanya yang biasa agak berat. Baik. Ini makhrajul dhad tadi sudah kita sebutkan. Yang biru ini apa kegunaannya? Yang kuning ini apa? Yang kuning ini tetap disentuh namun tidak dengan tekanan. Ya, fokuskan menekannya pada sisi lidah ke tempat yang biru. Dui. Kemudian al-lam, posisi tadi lidah yang melebar menyentuh warna biru ini. Ikuti saya, Aywa. Nah, nanti silahkan dipraktekkan masing-masing. Baik. Tadi yang kita katakan bahwa lam itu sama dengan huruf nun dan huruf ra, kata beliau tidak. Nun ini lebih kepada min tarafihi. Dia dari ujungnya. Dari ujungnya. Apakah ada yang menyebutkan huruf nun itu posisi lidahnya melebar? Sulit. Akan terasa ujung lidahnya akan menyentuh, lihat pada gambar ya, min tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi min al-lisah. Apa lisah tadi? Gusi. Ya, gusi bagian depan atas, ya, makhrajun nun. Kemudian makhrajur ra. Makhrajur ra. Ya, makhrajur ra min tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi min al-lisah. Sebagian menyebutkan warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Lihat. Kalau lam tadi posisinya dari sini ke sini, sini ke sini sehingga melebar menyentuh ke atas, kata beliau kalau nun tidak, nun itu dari ujung. Ra di mana? Li dhahrin adkhalu, masuk dikit ke belakang kepala ini, masuk lebih ke punggung lidah.
masuk kepada huruf ra. Huruf ra halaman ke-47 atau 49. Sama-sama kita baca ya. Huruf ra, tadrib pada huruf ra. Ikuti. Ra, ri, ru, bar. Ra, ri, ru, bar. Ru, rar, ni, rarna, minal murni, mari, rarni, ra. Dia bukan ruran, karena tanwin bertemu dengan huruf ra idgham. Rurarrani rarna minal murni mari rarrani ra. Tamam. Rari rubar ini kalau teman-teman dari yang masih kental. Baik. Ini huruf ra, teman sekalian. Kalau ra-nya itu tipis, maka posisi belakang lidah akan posisinya seperti ini, tidak terangkat. Tapi kalau ra-nya tebal, pasti terangkat. Contoh, saya baca nama saya Baharun, ini tipis. Baharun, tipis. Kalau saya, karena saya bentukkan seperti yang di bagian sana, ujung.